Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang WN Mobuseka. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Mary itu telah mengorbankan dirinya untuk melindungi Livia, Angie, Noel, dan yang lainnya dari serangan laser terakhir Arcadia. Di sini, Mary pun menggunakan peralatan Sense-nya untuk membuat 3 lapis barrier yang diharapkan bisa menahan laser itu. Namun sayangnya itu tidak berjalan sesuai ekspektasi. Semua barrier Mary hancur dan Mary siap menerima takdirnya untuk mati karena laser Arcadia. Namun di saat kesadarannya mulai menghilang, ia pun merasa kalau ada wanita mirip Livia yang memeluk dan menyelamatkannya dari laser Arcadia. Selain itu, ia juga melihat 4 armor dari Pangeran Idiot yang menghampirinya. Di lain sisi, Leon dan Luxon itu berhasil memisahkan Mia dari inti Arcadia. Tak hanya itu, Leon dan Luxon juga berhasil menghancurkan inti dari Arcadia dengan menggunakan tubuh utama dari Luxon. Namun sayangnya, mereka juga harus mengorbankan Arrogance yang hancur bersama dengan inti dari Arcadia itu. Dan lebih disayangkan lagi, Leon dan Luxon pun harus tumbang karena pertarungan tersebut, di mana Leon sudah sekarat dan dada kanannya itu dilubangi oleh duri tajam dari inti Arcadia. Sedangkan Luxon juga sudah kehabisan energinya dan mengalami kerusakan parah pada tubuhnya karena harus menjadi tameng bagi Leon. Di saat terakhir, Leon dan Luxon pun ditemukan sudah tidak sadarkan diri oleh Jill. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari karakter Mary yang terbaring di sebuah perahu karet. Saat itu, Mary pun mendengar suara deruan ombak yang membangunkannya. Ternyata dia itu selamat dari laser Arcadia dan kini ia itu telah diungsikan sama Julius, Chris, Brad, dan Greg nih. Melihat Mary yang sudah terbangun, Julius pun menjadi tidak kuasa menahan air matanya lalu langsung memeluk Mary. Tak hanya Julius yang begitu, tapi juga dengan Greg, Chris, dan Brad nih. Mereka pun sangat bersyukur kalau Mary itu baik-baik aja. Di sini Mary juga merasa lega kalau dirinya itu baik-baik aja. Dan itu artinya dia juga berhasil melindungi Livia, Angie, Noel, dan yang lainnya. Bersamaan dengan itu, pesawat dari keluarga Balford yang dipimpin sama Nick pun datang untuk menyelamatkan mereka. Nah, melihat hal itu si Mary pun menjadi teringat akan Leon nih. Jadi ia pun bertanya tentang keadaan dari Leon. Mendengarkan hal itu semuanya pun jadi terdiam. Tak lama kemudian si Julius pun langsung ngomong kalau Jill itu sudah mengevakuasi Leon dan Luxon. Namun mereka itu mendengar kabar kalau Leon terluka sangat parah. Jadi tidak ada yang bisa memastikan keselamatannya. Panel cerita pun berpindah ke kapal keluarga Balford nih. Saat itu Barkus pun sedang duduk di geladak kapal bersamaan dengan Vince. Yap, Swallow terluka sangat parah dan diperban di mana-mana. Si Vince itu selamat dari kematian. Di sini gak dijelasin gimana caranya si Vince itu selamat. Padahal kapalnya itu sudah ditembak jatuh sama Arcadia. Namun nampaknya Dewi Fortuna itu masih berpihak kepada Vince. Di sini mereka berdua pun sedang memandang sisa perang sambil mengobrol soal Leon nih. Mereka tahu kalau Leon itu masih keadaan yang tidak pasti. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mendoakan keselamatannya. Di sini si Vince juga berkata kalau Barkus itu memiliki anak laki-laki yang sangat hebat ya. Tak hanya Leon, tapi Nick juga terlihat sangat menjanjikan di mata Vince. Mendengarkan hal itu, si Barkus pun menjadi senang nih. Lalu Vince pun meneruskan perkataannya kalau memang nampaknya sudah saatnya bagi mereka untuk pensiun. Karena mereka itu sudah bisa membiarkan pekerjaan yang selama ini mereka pikul kepada anak muda mereka. Apalagi si Leon juga sudah diangkat menjadi pemimpin baru bagi kerajaan ini. Di sini Barkus pun setuju dengan pendapat dari Vince nih. Ia juga berkata kalau sepertinya ia akan menikmati masa tuanya dengan kembali berpetualang. Selama menjadi seorang baron, ia sangat disibukkan dengan segala urusan kebangsawanannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengikuti nalurinya sebagai seorang keturunan petualang. Tapi sekarang ia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi sudah saatnya untuk berpetualang kembali. Mendengarkan hal itu, si Vince pun langsung ngomong nih, kalau si Barkus itu harus menikahkan Nick terlebih dahulu sebelum memulai petualangannya. Yaps, nampaknya dalam WN ini si Nick itu masih belum menikah dengan Dorothea deh. Dan kebetulan saat itu juga ada Earl Lostblade yang langsung nimbrung ke obrolan Barkus dan Vince nih. Di sini Earl Lostblade pun berkata kalau dia juga melihat potensi besar dari Nick. Jadi, ia berencana menikahkannya dengan anak perempuan pertama dari keluarga Lostblade. Yaps, anak perempuan yang dimaksud adalah Dorothea. Panel cerita pun berpindah kepada karakter Leon. Saat itu Leon sudah dimasukkan ke kapsul medis sama Claire nih untuk diberi perawatan khusus karena memang lukanya itu sangat parah.
Bahkan Claire juga nggak yakin bisa menyelamatkan Leon walau dengan kapsul pemberian dari Ideal ini. Yaps, kapsul medis yang digunakan sama Claire itu adalah barang pemberian dari Ideal kepada Claire nih. Karena memang tubuh utama Luxon sendiri nampaknya sudah tenggelam dan Luxon juga sudah kehabisan energinya. Jadi nggak mungkin si Claire itu bisa memanfaatkan kekuatan medis yang dimiliki sama Luxon untuk saat ini. Sedangkan si Claire juga nggak terlalu ahli dalam penyembuhan. Jadi ia pun tidak bisa memastikan keselamatan dari Leon sendiri. Melihat hal itu, baik Noel, Livia, dan Angie pun hanya bisa menemani calon suami mereka di balik kapsul medisnya. Di sini mereka pun terus berdoa untuk keselamatan dari Leon. Yap, walau tubuh Leon itu sudah compang-camping, bahkan dada kanannya juga sudah bolong, tapi para tunangan dari Leon ini masih mengharapkan kesembuhan dari Leon. Nah, saat itu Leon pun sedikit membuka matanya dan tersenyum tipis ketika melihat ketiga tunangannya itu mendoakan keselamatannya. Kemudian ia pun menutup matanya lagi. Namun tak lama, alat pendeteksi jantung yang dipasangkan kepada Leon itu menunjukkan kalau Leon sudah tiada. Di sini Claire pun hanya bisa berkata, "Dasar tuan bodoh." Nah, melihat kematian dari Leon, si Livia dan Noel pun menangis sejadi-jadinya. Sementara Angie berusaha tegar untuk menenangkan mereka berdua. Tapi dalam hati kecilnya, Angie pun merasa sangat sakit ketika melihat kepergian dari pasangannya itu. Tak lama kemudian, Mary juga datang untuk memeriksa keadaan dari Leon. Namun ia pun langsung syok karena kematian dari kakaknya itu. Tapi si Mary pun menjadi teringat satu hal dari kehidupan lamanya. Ia pun mengingat ada satu cara untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang saint. Juga diperlukan beberapa alat tertentu. Pada awalnya si Angie pun nggak percaya sama Mary yang terkesan omong kosong gitu. Tapi di sini ia pun meyakinkan Angie untuk mempercayainya kali ini. Mendengarkan hal itu, si Noel pun langsung berdiri dan berkata nih, "Jadi apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan Leon? Tolong beritahu kami caranya, Mary." Di sini Mary pun berkata kalau ada sebuah sihir kuno yang bisa membawa jiwa seseorang kembali. Tapi untuk melakukan itu, mereka memerlukan beberapa alat agar jiwanya Leon itu tidak mati dalam prosesnya. Seketika itu pula punggung tangan dari Leon yang terdapat lambang pohon suci pun langsung bersinar nih. Melihat hal itu, Mary pun langsung berkata kepada Noel kalau nampaknya dia tidak membutuhkan alat-alat itu lagi. Karena Noel dan pohon suci muda nampaknya mengikat jiwa dari Leon. Yap, seraya dengan itu, lambang pendeta dari Noel dan pohon suci muda pun bersinar. Tanda kalau memang Leon masih bisa diselamatkan. Nah, di sini Mary pun ingin langsung melakukan sihir pembawa jiwa itu. Walau sudah lama sekali memainkan game otome ini, tapi Mary masih ingat dengan jelas kalau waktu itu ada sebuah event di mana sang protagonis membangkitkan target penangkapan yang ia pilih dari kematian. Dan berhubung Mary juga sudah punya kekuatan penuh dari peralatan Saints, maka dia juga pasti bisa melakukannya. Tapi saat itu si Julius pun langsung menghentikan Mary nih. Ia pun berkata bagaimana caranya Mary itu membangkitkan orang yang sudah mati. Kami tidak tahu apa-apa tentang sihir itu, tapi kami tahu secara pasti akan ada sesuatu yang harus dikorbankan jika ingin mendapatkan sesuatu. Mendengarkan hal itu, Mary pun tersenyum tipis dan berkata, kalau Julius dan yang lainnya itu tenang aja, nggak akan ada korban dalam prosesnya nanti. Tapi di sini si Julius pun nampak nggak yakin dengan perkataan dari Mary. Namun tetap aja nih, si Mary pun kembali menenangkan Julius dan yang lainnya, kalau semuanya itu pasti akan baik-baik aja. Lagi pula, mereka juga harus cepat sekarang, karena mereka itu nggak tahu sampai kapan si Noel dan pohon suci muda itu bisa menahan jiwa Leon agar tidak terjebak di alam sana. Mendengarkan hal itu, si Julius dan yang lainnya pun mengerti, dan memilih untuk keluar dari ruangan itu agar Mary dan yang lainnya bisa berkonsentrasi. Nah, saat Mary menggenggam tangan Leon dan ingin mengaktifkan sihir pembawa jiwanya, si Livia dan Angie pun berkata kalau mereka juga akan ikut membantu Mary. Nah, di sini si Mary pun sempat berpikir nih, kalau pasti akan merepotkan membawa Angie dan Livia itu ikut bersamanya untuk memanggil jiwa Leon lagi. Tapi si Mary itu berubah pikiran ketika melihat betapa seriusnya si Angie dan Livia. Jadi di sini si Mary pun mengizinkan mereka untuk ikut membantu. Namun, Mary pun berpesan kalau jangan sampai si Angie dan Livia itu terkejut dengan beberapa hal yang akan dilihat oleh mereka nanti. Kemudian, Mary pun mengaktifkan sihirnya dan mereka pun langsung menuju ke alam setelah kematian. Di saat membuka mata mereka, si Angie dan Livia pun terbangun di sebuah terowongan yang gelap dan di ujung terowongan itu terdapat sebuah cahaya terang. Kalau mereka akan menuju cahaya itu. Dan tepat saat mereka melewati cahayanya, mereka pun tiba di Jepang.
Tentu aja si Angie dan Livia pun sangat terkejut dong. Karena memang semua bangunan, jalan, ataupun benda yang ada di sana sangat asing bagi mereka. Tapi hal itu tidak berlaku sama Mary nih. Di sini ia pun sedikit bernostalgia ketika melihat kampung halamannya ini. Bahkan, Mary itu hampir menangis. Tapi ia pun menyeka air matanya dan menuntun Angie juga Livia ke arah apartemen Leon. Melihat Mary yang sudah terbiasa dengan tempat ini, membuat Angie jadi curiga nih. Padahal semua ini asing bagi mereka. Tapi kenapa rasanya si Mary itu kayak udah familiar banget dengan tempat ini? Namun di sini, si Mary pun masih belum menjelaskan semuanya kepada Angie dan Livia. Setelah sampai di depan apartemen Leon, si Mary pun berkata kalau kamar Leon itu ada di lantai 3, jadi mereka harus pergi ke sana. Ketika masuk ke dalam kamar Leon, Angie dan Livia pun sangat dikejutkan lagi dengan interior yang ada di sana nih. Bisa dibilang kamar apartemen Leon itu tidaklah mewah. Bahkan kamar akademi aja lebih baik daripada ini. Di sini, Mary pun mencoba memanggil Leon. Tapi nampaknya memang nih, si Leon itu tidak ada di sana. Nah, lagi-lagi melihat Mary yang nampak familiar dengan kamar dari Leon, membuat Angie jadi cemburu. Lalu Angie pun menuntut penjelasan sama Mary. Melihat keadaannya yang sudah seperti ini, si Mary pun langsung menjelaskan semuanya kepada Angie dan Livia. Ia pun berkata kalau dia adalah adik dari Leon. Jadi Angie itu gak usah khawatir. Di sini Angie pun masih gak percaya dengan perkataan Mary nih. Lalu berkata kalau dia itu sudah pernah meneliti silsilah keluarga dari Leon dan tidak menemukan ada kaitannya dengan Mary. Mendengarkan hal itu, Mary pun kembali melanjutkan perkataannya kalau dia adalah adik dari Leon di kehidupan sebelumnya. Lalu si Mary juga menjelaskan kalau mereka berdua ini adalah seorang reinkarnator yang bereinkarnasi ke dalam dunia otome game. Ia menjelaskan lagi kalau sebenarnya Angie dan Livia itu bermusuhan. Tapi peran Livia sebagai tokoh utama itu sempat direbut sama Mary. Maka dari itu alurnya pun menjadi berubah. Bahkan dalam kamar Leon juga terdapat kaset permainan otome game yang membuat Livia dan Angie itu yakin kalau perkataan Mary itu benar. Tapi tentu aja, si Angie pun masih berusaha mencerna semua perkataan itu. Karena memang dari sudut pandang Leon dan Mary, mereka itu hidup di dunia nyata. Tapi mereka itu memandang dunia yang Angie dan Livia tempati itu sebagai sebuah dunia game. Terlepas dari itu semua, Mary pun langsung mengajak Livia dan Angie untuk pergi ke rumah orang tuanya. Karena ia punya firasat kalau Leon ada di sana. Namun saat mereka ingin pergi ke sana, tiba-tiba aja ada seekor kucing abu-abu berdiri tepat di depan pintu apartemen Leon. Di sini sang kucing pun seperti meminta mereka untuk mengikutinya. Ternyata, mereka bertiga itu dituntun sang kucing untuk pergi ke rumah orang tua dari Mary dan Leon. Saat berada di depan pintu gerbang, si Mary pun langsung membunyikan bel rumahnya. Lalu terdengarlah suara dari ibunya yang sudah lama ia ingin dengar. Suara lembut dari orang yang sudah merawatnya selama ini. Di sini, Mary pun nampak terharu mendengar suara ibunya lagi. Nah, pada saat ditanya siapakah itu sama ibunya, si Mary pun jadi bingung nih. Ia pun mencoba menyebutkan namanya pas sewaktu dia itu masih hidup di Jepang. Tapi, suaranya pun tidak keluar dari mulutnya. Namun, nampaknya si Leon itu benar-benar ada di sana. Jadi si Leon pun langsung berkata kalau mungkin dia adalah gadis bodoh itu yang baru pulang. Jadi bukakanlah pintunya, ibu. Setelah itu, pintu rumah pun terbuka, lalu membiarkan Mary, Angie, dan Livia untuk masuk ke dalam. Rumah ini memiliki suasana yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apartemen Leon. Di sana terdapat ibu dan ayah dari Mary juga Leon yang menyambut mereka. Sedangkan Leon sedang malas-malasan di kotatsu. Tentu aja si Livia dan Angie pun gak bisa menahan air mata mereka dan langsung memeluk Leon nih. Di sini mereka pun sangat bersyukur bisa melihat Leon lagi. Begitu juga dengan Mary yang langsung berkata kalau dia itu ingin membawa Leon kembali ke dunia otome. Tapi jawaban tak disangka pun keluar dari mulutnya Leon nih. Kalau dia itu tidak ingin kembali bersama mereka. Tentu aja hal itu sangat mengejutkan bagi ketiganya dan terjadi perdebatan di sana. Leon merasa sudah sangat lelah hidup di dunia otome game itu. Jadi dia pun tidak ingin kembali bersama dengan mereka. Tapi di sini baik Angie, Livia dan Mary pun terus membujuk Leon untuk kembali bersama mereka. Melihat situasi itu, sang ibu pun langsung melerai perdebatan itu. Lalu berkata kalau sebaiknya mereka membicarakan ini baik-baik sambil minum teh aja. Ketika itu, situasi pun nampak terkendali lagi. Kemudian sang ibu pun langsung menyiapkan teh untuk mereka semua dengan dibantu sama Livia nih. Saat itu, Livia juga memohon kepada sang ibu
untuk membujuk Leon agar mau kembali bersama mereka. Livia juga menjelaskan hubungannya dengan Leon dan ia sangat mencintai Leon sebagai tunangannya. Melihat anak bodohnya itu telah dicintai sama seorang gadis membuat sang ibu menjadi senang nih. Tapi sang ibu pun berkata kalau pastinya ada suatu alasan tertentu kenapa Leon itu tidak mau kembali bersama mereka. Jadi Livia itu harus membujuknya secara baik-baik. Nah, pada saat itu, ibu dari Leon pun sempat nanya tentang Erika nih sama Livia. Tentu aja Livia pun jadi kaget dong, kenapa sang ibu tuh nanya Erika gitu. Tapi sang ibu pun menjelaskan nih, kalau memang Erika adalah anak dari Mary, alias cucu darinya. Nah, mendengarkan jawaban itu, Livia pun jadi tahu nih alasannya kenapa si Leon dan Mary itu nampak sangat baik kepada Erika. Lalu Livia pun berkata kalau Erika itu baik-baik aja. Singkat cerita, sambil meminum teh, si Angie dan Livia pun terus membujuk Leon untuk kembali. Dan itu juga udah disetujuin sama ibu juga ayah dari Leon. Mereka merasa kalau memang lebih baik Leon dan Mary itu berada di dunia sana daripada di sini. Nanti jika mereka sudah puas bersenang-senang di sana dan menjadi tua lalu mati, maka sang ibu dan ayah siap untuk menerima Leon dan Mary kembali di sini. Mendengarkan hal itu, Leon dan Mary pun nampak terharu. Mereka masih ingat semasa hidupnya, mereka itu selalu menyusahkan orang tua mereka. Mereka tidak menjadi anak yang baik di hadapan orang tua mereka, bahkan harus meninggal mendahului orang tua mereka. Tapi sekarang, mereka itu harus pergi lagi, karena memang mereka juga nggak tahu berapa lama si Noel itu bisa mempertahankan gerbang untuk kembali ke dunia Otome Game dari alam setelah kematian ini. Di saat terakhir, Mary pun melihat kedua orang tuanya dan mengucapkan sampai jumpa kepada mereka. Pada saat mereka mencapai gerbang untuk kembali ke dunia Otome Game, si Leon pun meminta Mary, Angie, dan Livia itu untuk masuk duluan nih. Mendengarkan hal itu, si Angie dan Livia pun langsung masuk ke dalam gerbang itu dan kembali ke dunia Otome Game. Tapi di sini, si Mary pun tidak menuruti perkataan dari Leon. Ia malah meminta Leon untuk masuk duluan aja. Nah, nampaknya ada sesuatu yang disembunyikan sama Leon dan Mary nih. Di sini mereka itu saling ngotot-ngototan untuk minta salah satu dari mereka untuk masuk duluan nih. Hingga pada akhirnya si Leon itu harus mendorong Mary secara paksa untuk masuk ke dalam gerbang itu dan membuatnya kembali ke dunia Otome Game. Di sini Leon pun hanya bisa tersenyum tipis saat melihatnya. Lalu datanglah seekor kucing abu-abu yang tadi menuntun Mary, Angie, dan Livia menuju rumah orang tua dari Leon nih. Melihat hal itu, Leon pun langsung jongkok dan berkata, "Jadi hanya tinggal kita berdua ya, Luxon." Setelah itu, sang kucing pun langsung merubah bentuknya menjadi sebuah bola melayang. Yaps, itu adalah Luxon. Di sini Luxon pun berkata, kenapa Leon itu tidak masuk ke dalam gerbang dan kembali aja. Mendengarkan hal itu, Leon pun berkata nih, dia tahu kalau diperlukan pengorbanan dari seseorang untuk menghidupkan orang mati. Karena memang harus ada seseorang yang menutup gerbang penghubung ini. Angie dan Livia mungkin belum tahu soal ini. Tapi nampaknya si Mary itu udah tahu dan sengaja diam aja. Maka dari tadi si Mary itu berniat untuk mengorbankan dirinya terjebak di alam setelah kematian ini demi Leon. Tapi tentu aja si Leon gak akan membiarkan sang adik mengorbankan dirinya. Jadi di sini Leon pun berkata kalau dia akan menutup gerbang ini. Namun dia meminta Luxon untuk kembali ke dunia Otome Game lagi. Karena memang jika Luxon ada di sana, maka semuanya pasti akan baik-baik aja. Luxon pasti bisa melindungi mereka semua demi Leon. Namun nih, si Luxon pun menolak hal itu dan berkata kalau sebelum Leon mati, ia berhasil mencabut Leon dari daftar masternya. Jadi Leon itu tidak bisa memerintahnya lagi. Lagi pula Angie, Livia, dan Noel itu lebih memerlukan Leon daripada dirinya. Seharusnya Leonlah yang kembali, sedangkan Luxon akan menutup gerbang penghubung ini. Nah, terjadi perdebatan di antara mereka karena tidak ada salah satu dari mereka yang ingin mengalah. Hingga pada akhirnya, si Luxon pun berkata kalau sebelum kematian mereka, Luxon itu sudah berjanji kalau dia pasti akan menemukan dan menjemput Leon. Jadi sekarang, ia ingin mewujudkan janji itu. Maka Leon harus pergi dan hidup damai bersama dengan ketiga tunangannya. Perang sudah selesai. Leon bisa hidup dengan tenang di dunia Otome Game itu. Di sini Leon pun hampir meneteskan air mata ketika mendengarkan perkataan dari Luxon. Tapi memang jauh dalam hatinya, dia itu ingin sekali pergi dan hidup bersama dengan Angie, Livia, juga Noel. Tapi balik lagi, Leon tidak bisa meninggalkan Luxon sendirian di sini. Namun nih tiba-tiba aja, si Finn dan Brave pun datang menemui mereka. Di sini, Finn dan Brave pun berterima kasih kepada Leon dan Luxon karena telah menyelamatkan Mia. Lalu si Finn itu meminta Leon untuk hidup nih, karena memang Leon itu layak mendapatkan kehidupan itu.
Lagi pula nih, kalau Leon hidup, maka si Leon itu bisa mengawasi Mia kan? Mendengarkan maksud terselubung itu membuat Leon agak kesal nih sama Finn. Tak hanya mereka yang ada di sana, ada juga kesatria hitam, Sarah, Albert, dan kepala desa Elf yang memang sudah mati mendahului Leon. Mereka pun kompak berkata nih, kalau Leon itu harus tetap hidup demi menjaga harapan yang telah mereka titipkan kepada Leon. Mendengarkan hal itu, si Leon pun jadi teguh untuk bisa kembali hidup. Lalu Luxon pun langsung mengantarkan kepergian dari tuannya itu. Di saat terakhir, Leon pun berkata, kalau Luxon itu harus ikut bersamanya juga. Tapi Luxon pun menolaknya, karena memang hanya tinggal Leon dan Luxon saja yang bisa menutup gerbang itu. Jadi salah satu di antara mereka itu harus berkorban. Saat itu, Leon pun langsung didorong masuk ke dalam gerbang sama Luxon. Saat tersedot dalam gerbang itu, Leon pun berkata, kalau tunggulah Luxon, walau mungkin memakan waktu yang lama, tapi aku pasti akan menjemputmu di tempat ini. Itu adalah janji kita. Mendengarkan hal itu, Luxon pun nampak senang dan berkata, nikmatilah hidupmu Tuan. Aku akan menunggumu di sini. Setelah itu, Luxon pun langsung menutup gerbang penghubung itu dan bergerak menuju samping gerbang untuk menunggu Leon di sana. Melihat Luxon yang seperti itu, si Finn pun langsung berkata nih, kalau Luxon itu sangat setia ya. Untuk kata-kata Finn, Luxon pun langsung menanggapinya. Ya, lagi pula, satu-satunya masterku adalah Leon Vo Balford. Aku akan menunggunya selamanya. Luxon pun melihat gerbang itu dan akan terus menunggu Leon hingga Leon itu menjemputnya kembali. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan singkat dari WN Mobusekai-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gear Christopher, signing off.